Duduknya dengan guru harus dijaga jaraknya, jangan dekat-dekat. Karena terlalu dekat itu bukan merupakan sebuah bagian dari penghormatan kepada guru. Wis wayam bagi li talibil ilmi wayam bagi lan sayukja. Wayam bagi lan sayukja li talibil ilmi keduwe wong kang golek ilmu. Wayam bagi lan sayukja li talibil ilmi keduwe wong kang golek ilmu. Ayah tariza apa yen to ngreksa sapa talib. Ayah tariza apa yen to ngreksa menjaga. Ngreksa menjaga sapa talib, menjaga diri anil akhlaqil dzamimati, anil akhlaqi saking akhlak al-dzamimati kang ala. Al-dzamimati kang ala fa innaha mongko sak temene akhlak al-dzamimah, fa innaha mongko sak temene akhlak al-dzamimah kilabun iku minangka asu. Kilabun iku kaya asu ya. Kilabun iku kaya asu maknawiyatun kang bangsa maknawi. Maknawiyatun kang bangsa maknawi. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulu ora mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah. La tadkhulu ora mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah fihi kang iku ing dalem baitan, fihi kang iku ing dalem baitan suratun apa gambar, suratun apa gambar au kalbun utawa asu, au kalbun utawa asu. Wa inna ma yata'allamu angin pestine belajar sapa al insanu menungso. Wa inna ma yata'allamu lan angin pestine belajar sapa al insanu menungso biwasitatil malaki, biwasitatil malaki kelawan lantaran malaikat, biwasitatil malaki kelawan lantaran malaikat. Nah, etika berikutnya bagi seorang pelajar hendaklah menjaga diri jangan sampai memiliki akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek itu ibarat anjing. Maksudnya apa? Ibarat anjing, karena anjing itu kan suka menggigit. Manit tasofa bitil kal akhlak azamil yakilabun ma'nawiyatun yata'adda wa yaghfar wa yaghfir mal walika la yadkhulun fi baitihim. Karena anjing itu simbol apa? Kerakusan, simbol hewan yang mengganggu dan menggigit ya, menggigit, suka menggigit orang lain, mengganggu lah. Orang yang akhlaknya negatif, akhlaknya jelek itu juga dianggap sifatnya seperti anjing, suka mengganggu orang lain, suka mengganggu orang lain dan ya apa? Karena sifat mengganggunya inilah akhlak yang jelek itu menjadikan malaikat tidak mau mendekat kepada dia. Dalam hadis disebutkan la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Malaikat masuk ke rumah kita itu membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa rezeki, membawa kebahagiaan, membawa keberkahan bagi rumah yang dimasuki. Tetapi kalau malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di situ ada gambarnya dan ada anjingnya. Malaikat tidak mau masuk di rumah yang ada anjingnya. Ya gak gelem ae. Kayak kamu dikongkon mlebu apa sing gak seneng, wis gak, hati saya menolak untuk masuk ke situ. Karena malaikat nggak masuk ke situ karena ada salah satunya ada anjingnya. Nah, diibaratkan seperti itu di sini, orang yang
akhlaknya tidak baik, akhlak madmumah, akhlak yang tidak terpuji, itu harus dihindari oleh seorang pelajar. Karena apa? Nek seorang siswa, santri, pelajar akhlaknya jelek, itu gak gelem dicedeki, gak dicedeki karo malaikat. Malaikat tidak akan mendekat. Wa inna ma yata'allamul insan, wa inna ma yata'allamu angin pestine belajar soal insanu menungso biwasitatil malaki kelawan lantaran malaikat. Wa inna ma yata'allamu lan angin pestine belajar soal insanu menungso biwasitatil malaki kelawan lantaran malaikat. Padahal kesuksesan seseorang itu ya dengan lantaran ilmu yang dibawa oleh malaikat. Allah memberikan ilmu pada seseorang bukan karena kesungguhannya, sungguh-sungguhnya dia belajar, temene oleh belajar, tapi karena ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan ilmu pada anak tersebut. Maka ketika si anak itu akhlaknya negatif, si anak itu selama belajar kok akhlaknya tidak terpuji, akhlaknya jelek, maka malaikat tidak akan mendekat kepada anak tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya ilmu yang dia pelajari meskipun serawakep, ilmunya nggak sampai ke dalam hatinya. Ilmunya nggak sampai ke dalam hatinya karena malaikat tidak menyampaikan di situ. Malaikatnya gak gelem nyedek, malaikat menjauh. Maka ini penting karena seseorang itu wa inna ma yata'allamul insan biwasitatil malaki, karena sesungguhnya seseorang itu belajar dengan ada perantaranya malaikat. Nah, malaikat itulah yang membantu kita untuk kita menjadi paham, kita menjadi ilmu, kita menjadi berkah. Ilmu berkah itu ya ilmunya bisa dimanfaatkan oleh dirinya dan orang lain juga merasakan kemanfaatan dari ilmunya. Nah, ilmunya bisa dikembangkan, itu ilmu yang berkah karena ada malaikat yang terlibat di dalam mentransfer ilmu dari Gusti Allah kepada orang tersebut. Nah, maka syaratnya menjadi seorang pelajar, seorang yang mencari ilmu itu adalah akhlaknya harus baik. Nah, ini penting. Bahkan di taklim di beberapa tempat juga seperti itu, harus baik dengan hormat kepada gurunya, harus baik kepada teman-temannya. Ini sirinya apa? Karena nek dia itu akhlaknya jelek, maka malaikat gak gelem nyedek. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Sekarang santri-santri itu didik-didik bully kancani, nah, bully verbal atau pembulian fisik, ya itu menjadikan ya tidak sesuai dengan etika belajar, ya, dan dia bisa mengganggu temannya, itu bisa menjadikan malaikat tidak mau mendekat. Malaikat tidak mau mendekat, masih pinter kamu nih senengane ganggu kancane, ya malaikat tidak mau mendekat. Nah, makanya eman-eman wis belajar ngoyo-ngoyo, tiba-tiba malaikat tidak gelem nyedek, tidak memberkahi ilmunya, tidak membawa ilmunya, itu tidak menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah ke dalam hatinya. Karena orang pinter itu bukan karena sregep belajar. Sregep iyo bisa menjadikan dia pinter, tetapi pinter itu karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lantaran wasilahnya sregep iyo, tapi bukan berarti sregep itu mesti menjadi orang sukses. Orang sukses itu karena fadlnya Allah. Salah satu cara mendapatkan fadlnya Allah ya bersungguh-sungguh temenan sregep belajar. Tetapi itu bukan menjadi satu-satunya kita mendapatkan fadl dari Allah sehingga kita menjadi orang yang terpelajar, orang yang ngerti, orang yang memiliki wawasan yang bagus. Nah, maka kuncinya adalah harus akhlaknya baik. Akhlaknya baik ini saya tekankan karena apa? Akhir-akhir ini saya itu urusan dengan
banyak dengan pihak polisi bolak-balik. Karena santri kono, santri kene barang. Nah, iku lapor nangane polisi. Nah, lapor polisi dibuli kancane. Ana sing dibuli gara-gara nggugah subuh gak trimo pengurusnya diantem. Ana sing wayahe ngaji dhek ijik mbulet nang ngene kamar mandi. Akhirnya diseneni pengurusnya, akhirnya terjadi kekerasan atau macam-macam. Gak cocok omongan diwantem ndase, orang tuanya gak terima, akhirnya lapor polisi kabeh. Iki ngene iki ngentekno tenaga ya, ngurus hal seperti itu menghabiskan energi. Karena apa? Ketok sekarang nggak seperti 5-10 tahun yang lalu. Biasa arek dibully ku menter, anak santri dibully itu kuat mentalnya. Tapi sekarang dibully sedikit, wadul orang tuanya gak terima. Atau karena sekarang itu biasa gak cocok didik, kancane diantem. Nah, ini akhir-akhir ini pesantren itu kan di framing negatif, framing kekerasan fisik, kekerasan seksual. Nah, ini kekerasan fisik dan kekerasan seksual itu terjadi di pesantren kok dilalah buarang bolak-balik mlebu nang media sosial maupun di TV. Maka ini harus perlu ditegaskan, kembali diingatkan akan etika belajar. Ya, harus diingatkan etika belajar kembali agar santri itu bisa sukses belajarnya. Karena belajarnya santri, kesuksesnya santri itu bukan karena kesungguhan dia belajar saja, tapi karena faktor yang lain, yaitu anugerahnya dari Allah. Allah memberikan anugerah itu ya salah satunya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dan juga kepada orang-orang yang etikanya baik selama belajar. Karena malaikatnya nunggoi, malaikatnya nunggoi arek iki lho akhlake apik, ditunggoi karo malaikat. Sehingga ketika dia belajar, ilmunya langsung dimasukkan ke dalam hati. Ilmu itu ada dalam hati, bukan dalam otak. Nah, al ilmu fis sudur, ilmu itu dalam hati. Ya. Dengan hatinya yang mendapatkan wawasan keilmuan itu, dia kemudian bisa menggerakkan anggota tubuh melakukan sesuatu yang positif. Maka ini ajaran berikutnya tentang etika ta'zimil ilmi wa ahlihi adalah seorang pelajar harus menjauhkan diri dari akhlak yang jelek, karena akhlak yang jelek itu ibarat anjing yang di dalam hadis disebutkan malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Maka analogi seperti itu memberikan mafhum muafakohnya, memberikan pemahaman orang yang akhlaknya jelek selama belajar, selama sekolah, selama mondok, selama nyantri, selama pokoknya belajar kok akhlaknya jelek, maka malaikat tidak mendekat kepada dia. Wal akhlaku te akhlak adzamimatu kang elek. Wal akhlaku te akhlak adzamimatu kang elek tu'rafu iku diweruhi apa akhlak adzamimah. Tu'rafu iku diweruhi apa akhlak adzamimah fi kitabil akhlaki ing dalam kitab akhlak. Fi kitabil akhlaki ing dalam kitab akhlak. Wa kitabuna utai kitab ingsun hadza kang iki, wa kitabuna utai kitab ingsun hadza kang iki, yakni ta'limul muta'allim la yahtamilu iku ora mengandung, ora berisi, ora mengku, ora berisi, ora mengandung apa kitabuna bayanaha ing penjelasane akhlak, bayanaha ing penjelasane akhlak adzamimah, bayanaha ing penjelasane akhlak adzamimah, khususon kelawan khusus anit takaburi
khususon kelawan khusus anit takaburi saking takabur sombong wa ma'at takaburi lan sumertane takabur layah sulul ilmu wa ma'at takaburi lan sumertane takabur layah sulu ora hasil apa ora bisa ora hasil apa al ilmu. Akhlak madhmumah itu apa saja ya disebutkan dalam kitab-kitab akhlak. Termasuk akhlak madhmumah adalah sombong. Takabur atau sombong dalam belajar itu menjadikan dia tidak didekati oleh malaikat. Kalau belajar dia kok sombong maka malaikat tidak mendekat karena sombong itu adalah bagian dari akhlak adzamimah. Kila den dawahaken al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al ilmu utai ilmu harbun iku musuh al ilmu utai ilmu harbun iku musuh lil muta'ali kedue wong kang sombong hatinya tinggi hati. Muta'ali itu orang yang tinggi hati, maksudnya sombong. Lil muta'ali kedue wong kang sombong. Wa kasaili kaya banjir harbun dadi musuh lil makanil ali. Harbun dadi musuh lil makani marang kedue panggonan lil makani kedue panggonan al ali kang luhur kang dhuwur al ali kang dhuwur. Terkait dengan sifat madhmumah sombong itu bisa menjadikan seseorang dijauhi malaikat, gak dicedheki malaikat selama dia belajar. Karena sombong itu ya seperti iblis, sombong menjadikan dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, diazab oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Dalam syair disebutkan al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu tidak bisa berkumpul atau musuh bagi orang yang sombong. Sebagaimana banjir itu tidak bisa menjangkau tanah yang tinggi. Banjir itu tidak bisa menjangkau dataran tinggi. Maka ilmu itu juga sama. Ilmu itu tidak bisa menjangkau orang-orang yang hatinya tinggi hati, sombong. Maka orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau orang yang rendah hati, ilmu itu akan dia terima. Karena apa? Karena hatinya itu tertutup untuk menerima ilmu nek wong sombong itu. Kalau orang yang rendah hati, meskipun dia pinter, hatinya terbuka sehingga ilmu yang dia dengarkan, yang dia terima langsung masuk. Tapi nek orang sombong hatinya tertutup sehingga ketika diberi pelajaran dia tidak bisa menerima karena hatinya sudah tertutup oleh sifat sombong itu. Nah, sebagaimana tanah yang tinggi atau dataran tinggi tidak kena banjir. Tidak kena banjir. Banjir itu mesti air itu mengalir ke dataran yang rendah. Enggak mungkin air itu sok munggah kecuali air mancur. Nah, air didorong itu juga ada pendorongnya. Secara alami air itu pasti akan mengalir ke bawah, tidak mengalir ke atas. Maka ilmu itu juga akan mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, ini contoh bagaimana orang yang memiliki sifat tinggi hati atau sombong yang termasuk sifat akhlak al-madhmumah itu tidak mendapatkan ilmu karena ya tidak ditemani oleh malaikat. Malaikat menjauh. Wakilalan dan dawakan bijadin la bijidin kulla majdi. Ini ada yang bijidin la bijadin. Tapi kalau di syarahnya taklim itu bijadin. Pertama itu fathahnya jim, bijadin
la bijiddin kulla majdi fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Bijaddin iku kelawan anugerah. Anugerah Allah, bijaddin iku kelawan anugerah Allah. La bijiddin ora kelawan nemen-nemeni. La bijiddin ora kelawan nemen-nemeni. Kullu majdin utawi saben-saben kamulyaan. Kullu majdin utawi saben-saben kamulyaan. Fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Fahal jaddun ana ta utawi anugerah. Bila jiddin kelawan tanpa nemen-nemeni, bila jiddin kelawan tanpa nemen-nemeni, bimujdin iku dadi mulya. Bimujdin iku dadi mulya. Bimujdin iku dadi mulya. Jadi ini kalau menurut syarahnya Taklim itu bijaddin la bijiddin. Jaddin itu anugerah. Bijiddin yang kedua itu bersungguh-sungguh. Kalau ada yang memaknai bijiddin la bijaddin kula majdi dibalik. Jiddin sungguh-sungguh, la bijaddin ora kelawan jad nenek moyang. Nah, jadi kalau maknanya bijaddin la bijiddin kula mujdin, bahwasanya semua kemuliaan itu muncul atau lahir dari anugerahnya Allah, bukan dari kesungguhan seseorang. Semua kemuliaan itu lahir dari anugerah Allah, bukan dari kesungguhan seseorang. Fahal jatun bila jiddin bimujdin. Tetapi apakah kemuliaan itu apakah bisa anugerah itu bisa anugerah mulia itu bisa didapatkan tanpa sungguh-sungguh? Tanpa sungguh-sungguh apakah bisa mendapatkan anugerah kemuliaan? Jadi prinsipnya kemuliaan itu didapat karena anugerah. Tetapi anugerah itu didapatkan juga salah satunya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi intinya kalau seseorang itu temenan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan anugerah dari Allah. Kalau dia mendapatkan anugerah dari Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi bukan karena kemuliaan itu bukan hanya karena sungguh-sungguhnya saja, tapi karena sungguh-sungguh itu melahirkan anugerah. Nah, jadi mendapatkan anugerah itu salah satunya dengan akhlak yang baik. Ya, dia sungguh-sungguh dan akhlaknya baik, maka dia mendapatkan anugerah. Kalau dia mendapatkan anugerah, maka dia dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau dia dimuliakan oleh Allah, berarti dia mendapatkan anugerah. Ya, anugerah itu salah satunya dengan sungguh-sungguh. Dan bisa jadi dengan sungguh-sungguh tidak mendapatkan anugerah juga bisa. Nah, yang jelas kemuliaan itu karena anugerah Allah, dan anugerah Allah itu salah satunya dengan cara sungguh-sungguh. Itu maknanya bijaddin la bijiddin kulla majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Atau kalau maknanya tidak sesuai dengan syarahnya Taklim ini bijiddin la bijaddin. Sungguh-sungguh kemuliaan itu didapatkan karena sungguh-sungguh, bukan karena warisan dari nenek moyang. Nah, itu kalau makna bijiddin la bijaddin. Harokatnya jim yang pertama di kasroh, yang kedua di fathah. Seseorang mendapat kemuliaan juga karena sungguh-sungguh, bukan karena warisan. Apakah nenek moyang yang mewariskan kemuliaan itu mendapatkan kemuliaan itu tidak karena sungguh-sungguh? Ya sungguh-sungguh. Maka itu dua makna yang berbeda.
dua makna yang berbeda, tinggal harokatnya bagaimana. Tapi kalau di syarat taklim ini bijadin la bijidin. Bijadin itu anugerah, bukan nenek moyang. Seseorang mendapatkan kemuliaan itu karena anugerah, anugerahnya Allah. Bisa jadi karena didekati oleh malaikat ketika dia belajar, maka dia mendapatkan anugerah. Maka berakhlakul karimah selama belajar itu menjadi sebuah keharusan. Nah, jangan mentang-mentang wis pinter terus mentang-mentang delok wong pinter kemudian mentang-mentang 10 tahun 20 tahun yang akan datang kok delok dadi apa. Nah, banyak orang-orang yang di sekolahnya pinter tapi karena dia akhlaknya tidak baik, ketika sudah 15 tahun lulus dari aliyah ya gak dadi apa-apa. Gak dadi apa-apa karena akhlaknya tidak baik. Itu berarti ada keterlibatan malaikat di dalam proses belajar yang menghasilkan anugerah itu. Malaikat terlibat kalau kita berakhlakul karimah. Fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Fakam abdin mongko pirang-pirang kawula hamba sahaya. Fakam abdin mongko pirang-pirang kawula yakumu jumeneng sapa abdin, yakumu jumeneng sapa abdin maqama hurrin ing dalam panggonane wong merdeka. Wakam hurrin yakumu maqama abdin, wakam hurrin lan pirang-pirang wong merdeka. Wakam hurrin lan pirang-pirang wong merdeka yakumu jumenengi sapa hurrin maqama abdin ing panggonane kawula. Maqama abdin ing panggonane kawula. Jadi banyak orang-orang yang status sosialnya rendah itu bisa menjadi orang sukses, sebagaimana orang menjadi orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Yang kakek neneknya status sosialnya rendah itu bisa anak cucunya bisa kemudian berubah memiliki status sosial yang tinggi karena kesungguhannya itu. Wakam hurrin yakumu maqama abdin, karena dia mendapatkan anugerah dari Allah dan kesungguhan itulah kemudian dia bisa merubah status sosialnya. Banyak seorang hamba sahaya yang menduduki tempatnya orang-orang yang merdeka, dan banyak juga sebaliknya, banyak juga orang-orang yang merdeka yang menduduki tempatnya budak, berubah status sosialnya. Mestinya keluarga ini status sosialnya tinggi, tapi karena dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak mendapatkan anugerah dari Allah, dia kemudian posisinya menjadi rendah seperti seorang hamba sahaya. Jadi anugerah dan kesungguhan itu menjadi kunci untuk mendapatkan kemuliaan. Kunci mendapatkan kemuliaan. Kesungguhan dan anugerah itu menjadi kunci kemuliaan, dan anugerah kesungguhan itu bisa melahirkan sebuah anugerah atau bisa mendapatkan anugerah ketika kesungguhan itu disertai dengan akhlak yang bagus. Kalau tidak, maka betapa banyak orang-orang yang status sosialnya rendah tiba-tiba kemudian memiliki status sosial yang tinggi karena kesuksesannya. Dan banyak orang-orang yang sukses dulunya tiba-tiba menduduki tempat yang rendah, menduduki status sosial yang rendah karena ketidakberuntungannya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fi faslun fil jaddi wal muwadhabati wal himmati. Faslun taiki fasal suci fil jiddi ing dalam sungguh-sungguh, wal muwadhabati lan nglanggengaken belajar, maksudnya wal muwadhabati lan nglanggengaken belajar, wal himmati lan semangat, wal himmati lan semangat. Sumala buddha mongko kari-kari ora kena ora harus, sumala buddha mongko kari-kari ora kena ora minal jiddi saking
nemen-nemeni bersungguh-sungguh nemen-nemeni wal muwadhabati lan ngelanggengaken belajar, maksudnya istiqomah terus belajari gak ame SKS sistem kebut semalam wae ujian ngawabut usaha kitab di waca sewengi, itu namanya bukan muwadhabah. Nah muwadhabah itu yo belajarnya sedikit setiap hari, nah, itu muwadhabah, itu lebih mengena daripada belajar semalam suntuk langsung dadi siji pas waya ujian ngantuk gak iso nggarap tambahan. Nek wae bendina sinau pas waya ujian kok gak sinau masih ingat ya, masih ingat dulu dia belajar. Maka muwadhabah itu juga menjadi cara untuk belajar yang sukses. Sumala buddha mongko kari-kari ora kena ora minal jiddi saking sungguh-sungguh nemen-nemeni wal muwadhabati lan nglanggengaken belajar wal mulazamati lan yo netepi wal muwadhabati lan yo netepi belajar litolibil ilmi kedue wong kang golek ilmu. Litolibil ilmi kedue wong kang golek ilmu. Wa ilaihi lan marang la buddha minal jiddi wa ilaihi lan marang la buddha minal jiddi asyara isyarat sapa Allah asyara sapa Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'ani dalam al-Qur'an fi qouli ta'ala dalam dawai Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina utai wong akeh jahadu kang nemen-nemeni sapa alladzina walladzina utai wong akeh jahadu kang nemen-nemeni sapa alladzina sungguh-sungguh sapa alladzina fina ing dalam ingsun lanah diyannahu mongko iku yakti nuduhaken temen sapa ingsun mongko iku yakti nuduhaken temen sapa ingsun hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalan ingsun maknanya orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar maka Allah akan menunjukkan jalan kesuksesannya. Gak gelem sungguh-sungguh tapi kepingin sukses ya ngimpi ya itu tidak tidak umumnya wong sukses itu mesti sungguh-sungguh. Nek gak sungguh-sungguh kok ternyata dia sukses berarti ya perlu dipertanyakan maziyahnya apa, keistimewaannya apa dia seperti itu, atau jangan-jangan suksesnya ternyata nggak lama karena dia tidak kuat menerima kesuksesan. Karena orang sukses itu potongan-potongan. Nah, nek potongan mentalnya kuat sukses, dia diterpa godaan menter, dia diterpa godaan tidak tergoda karena mentalnya kuat. Jadi dia itu potongan sukses. Tapi nek wong suksesnya instan, dikei sukses sithik kena godaan, langsung kepencut dengan godaan itu. Mari kepencut, yo balik meneh menjadi tidak sukses. Nah, itu berarti dia tidak punya mental yang kuat untuk menjadi sukses. Jadi wong sukses itu harus butuh mental kuat. Potongan ya, potongan sukses itu ya karena mentalnya kuat. Dan gak potongan sukses itu duwe akeh sithik iku sebawengung. Ditukokno iki juajan gak karu-karuan, ujug-ujug entek. Nah, gak potongan panjene. Gak potongan sugih meskipun oleh undian 1 miliar. Nah, nek gak potongan sugih ya tetep entek duwike karena mentalnya enggak mental sugih, gak mental sukses. Tapi orang yang sudah membangun mental suksesnya, ketika dia kemudian sukses, dia nggak kaget, mentalnya wis kuat, kena godaan gini, dia bisa menahan diri, digoda seperti ini, dia bisa menahan diri. Wakilan sedikit lagi, wakilan dan dawahaken manuta sapane wong tolaba iku golek sapa man sayan ing suwiji-wiji wajadda
wajadda lan nemen-nemeni sapa man, wajadda lan bersungguh-sungguh nemen-nemeni sapa man, wajada mongko nemu sapa man ing syai', wajada mongko nemu sapa man ing syai'. Wa man utus sapane wong qara'a iku ndodhok sapa man, wa qara'a iku ndodhok sapa man albaba ing lawang, walajja jalan maju sapa man, walajjalan maju sapa man, walaja mongko melbu sapa man ing walajal mongko melbu sapa man. Maksudnya orang yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh maka dia pasti akan menemukan, mendapatkan sesuatu itu. Barang siapa yang ngetuk pintu kemudian dia maju, maka dia masuk ke dalam rumah. Jadi barang siapa berjalan dia pasti akan sampai pada tujuan. Nek kepingin sampai pada tujuan tapi mandek atau jalan di tempat, yo gak nyampe-nyampe. Tapi kalau jalan pelan-pelan, apalagi dengan kesungguhan, maka dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Wakilalan dan dawahaken biqadri ma tata'anna, kelawan ukurane biqadri ma tata'anna, kelawan kadar oleh karep, biqadri ma tata'anna, kelawan kadar oleh karep sapa man tanalu merkole sapa man ma ing barang tataman nakang bukan mani sira, biqadri ma tata'anna, kelawan kadar oleh karep sira, biqadri ma tata'anna, kelawan kadar oleh karep sira, tanalu merkole sira ma ing barang tataman nakang arep-arep sapa sira. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan tergantung effort kamu, semangat kamu untuk mendapatkan itu bagaimana. Nek kepingin tok tapi gak patek semangat, ya nggak dapat apa-apa. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ini terkait ilmu juga seperti itu, nek sungguh-sungguh maka kamu akan mendapatkan hal itu. Tetapi perlu diingat, kesungguhan itu tidak menjadi satu-satunya kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan itu adalah karena mendapatkan anugerah dari Allah. Untuk mendapatkan anugerah dari Allah setelah kita sungguh-sungguh, yo berbuat baiklah, berakhlakul karimah lah selama mencari ilmu, selama kamu berproses itu harus dengan cara yang baik. Kila yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquh ila jiddi salasati wallahu a'lam bishawab.